Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang ceria, saudara. Wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan pagi hari ini. Kita bisa menghampiri tahta Tuhan ya. Kita yakin dan percaya saat kita berkumpul, saat kita bersama-sama saat ini, kita akan merasakan sukacita satu dengan yang lain. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama pagi ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebenarnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Kuncinya ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Ya, ayat 17 dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan hidup kita. Akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan ya, ada Bapak anak Tuhan yang mulai terseret dengan hal-hal yang pengajaran-pengajaran yang begitu banyak, saudara ya. Kalau kita lihat YouTube, kalau kita tidak bisa menyaring, kita tidak bisa menganalisa, si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong begini, itu hal yang membingungkan dalam kehidupan kita. Yang paling parah adalah kita akan bisa kehilangan pegangan hidup kita yang teguh, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi percaya, saudara, ayat yang ke-18 ini berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih, karunia dan pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita. Kita harus bertumbuh, saudara. Dari kecil, anak muda, sampai kita dewasa. Itu yang namanya satu pertumbuhan. Yang namanya anak-anak itu masih gampang tersesat. Dia banyak kehilangan arah. Tapi orang yang dewasa dia tahu menentukan untuk arah dan tujuannya. Apalagi sekarang, saudara ya, nggak pernah takut kemana-mana karena ada Google Map. Walaupun kadang nyasar, kasih jalan tercepat, tapi masuk kemana-mana gitu ya. Tapi setidaknya ada itu bisa membantu. Saatnya kita mau keluar kota, di kota yang belum pernah kita datangi pun kita akan santai karena ada Google Map, saudara. Sekarang zaman serba enak, saudara ya. Ingat, saudara, kita sekarang ada di zaman kasih karunia, bukan di zaman Taurat. Tapi seringkali kita masih hidup di dalam Taurat, saudara ya. Di dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, saudara. Dikatakan di sini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ini berbicara masalah habitat kita, saudara. Tapi Pak, saya kan masih sering jatuh dalam dosa. Seringkali kita jatuh dalam dosa, berkali-kali jatuh dalam dosa. Di sini dikatakan bahwa kita tidak dikuasai oleh dosa. Saya jadi bingung. Ya. Tapi inilah kenyataan firman Tuhan. Sebab kita tidak akan dikuasai oleh dosa. Kita tidak bisa hidup di dalam dosa terus menerus. Nanti kita banyak belajar, saudara.
bahwa kita itu adalah orang benar, bukan orang berdosa. Ingat status kita ya, nanti kita belajar banyak di situ. Kenapa kita kok tidak lagi dikuasai oleh dosa? Sebab kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia, anugerah, saudara. Ya, kita mau belajar terus bersama, saudara. Saya banyak diberkati tempat ini. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus, saudara. Dan ingat, sebelumnya kita tahu di dalam Matius dikatakan, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi memperlengkap, menggenapinya. Yesus itu menggenapi hukum Taurat, saudara. Karena apa, saudara? Hukum Taurat itu kita melakukan adalah supaya. Nah, terus itu. Hukum Taurat saat kita melakukan segala sesuatu itu supaya kita beramal, kita berdoa, kita puasa, yang kita lakukan tidak salah, saudara. Tapi karena hukum Taurat itu supaya di sini supaya Tuhan berkenan kepada kita, supaya hidup kita semakin diberkati, supaya. Tetapi kasih karunia itu kita melakukan sesuatu karena. Ini harus dipahami, saudara ya. Melakukan sesuatu karena kita melakukan kebaikan, kita memuji Tuhan. Itu karena Tuhan itu baik. Paham ya, saudara ya, di sini ya. Satu perbedaan. Hukum Taurat kita melakukan segala sesuatu karena supaya. Tapi kasih karunia kita melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan itu baik. Ya. Kadang kita masih simpang siur di sini, masih campur-campur, saudara ya. Sama banyak belajar di sini. Jadi hukum Taurat. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan itu baik. Bukan karena hasil usaha kita, bukan hasil perjuangan kita, bukan karena ketekunan kita, tapi karena Tuhan itu baik, saudara. Ini yang perlu kita pahami dulu dasarnya. Ya, dan itu sering kali dikatakan oleh Mr. Ferry, saudara. Ya. Tetapi, saudara, karena kasih karunia, sebagian banyak orang karena hawa nafsu dia melegalkan untuk berbuat dosa. Kan kasih karunia, keselamatan karena iman. Kalau saya percaya saya selamat, berarti bebas dong saya berbuat segala sesuatu, saya berbuat dosa bebas dong. Toh saya sudah selamat karena iman. Ini kasih karunia yang seringkali dipelajari oleh orang-orang yang karena hawa nafsu. Di dalam Yudas 1 ayat 14 dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka menyalahgunakan kasih karunia karena kasih karunia Tuhan. Ini semua dikatakan karena hawa nafsu mereka. Saudaraku, seringkali kita melegalkan. Ada beberapa orang yang melegalkan. Toh saya sudah selamat, saya bebas dong berbuat dosa. Ya, kenyataannya bukan begitu, saudara. Kita mau terus belajar. Bagaimana sih cara bertumbuh? Yang pertama adalah perbaharui pola pikir kita. Ini yang harus ditanamkan di dalam kehidupan kita. Perbaharui pola pikir kita. Kisah Para Rasul 20 ayat 32 dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan dari semua orang yang telah
dikuduskannya, saudara. Ini saya garis bawahi kata telah. Kita harus mulai perbarui hidup kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan kuduskanlah aku, Tuhan ampuni segala kesalahanku, Tuhan. Bahwa kita itu sudah ditebus, kita sudah dikuduskan. Kita bukan orang berdosa lagi. Tadi katakan kita tidak hidup di dalam, tidak dikuasai dosa lagi. Karena kita adalah bukan orang berdosa, tapi kita adalah orang benar. Katakan kan kirinya, kamu orang benar. Kita orang benar, saudara. Ya, kita sudah dikuduskan. Kita sudah dibenarkan. Kita bukan orang berdosa. Ini yang perlu dipahami, karena iblis seringkali memutarbalikkan, saudara. Saat kita jatuh di dalam dosa, saat kita terjerat dalam satu ikatan, iblis seringkali tuduh kita, kamu tidak layak, kamu tidak kudus, kamu tidak benar. Itu yang selalu mengintimidasi kita. Tapi ingat, di bawah kasih karunia Tuhan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, saudara. Ini jelas, kita telah. Ya, ini perlu dipahami. Yang kedua adalah fokus pada karya Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada yang mereka semua. Tetapi bukan aku yang saya garis bawahi, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, saudara. Ini pemahaman harus kita pelajari terus, saudara ya. Jadi, karena kasih karunia Allah, Rasul Paulus katakan, dia melakukan segala sesuatu lebih banyak dari semua orang. Tapi semua bukan hasil usahanya, tapi karena kasih karunia yang sudah menyertai aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, saudara. Jadi bukan karena hasil usaha kita, tapi karena kasih karunia. Saat kita menjadi orang percaya, kita di bawah kasih karunia, saudara. Doa kita harus berubah. Doa kita harus mulai berubah, saudara. Saya belajar untuk doa mulai berubah. Seringkali saat kita jatuh di dalam dosa, spontanitas dalam mulut kita keluar, Tuhan ampuni aku. Salah nggak, saudara? Nggak salah, saudara. Tuhan ampuni aku. Tapi setelah kita mengerti akan kasih karunia Tuhan, kita mau belajar. Saat kita dalam dosa, kita jatuh dalam dosa. Dalam diri kita, dalam pikiran kita, mindset kita adalah karya Kristus. Tuhan, aku percaya Engkau sudah tebus dosaku, Engkau sudah ampuni dosaku, Tuhan. Ini satu mindset yang harus kita rubah, saudara. Memang tidak gampang. Saya kadang langsung gitu. Tapi saat kita melihat karya Kristus, perlahan demi perlahan, kita tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi saat kita masih di dalam kehidupan yang lama, saudara, ampuni Tuhan. Fokus kita kepada dosa kita. Kita berusaha untuk melepaskan dari dosa. Kita berusaha dengan kekuatan kita untuk lepas dari segala dosa yang kita lakukan. Baik perzinahan, pornografi, perselingkuhan, segala macam, banyak korupsi yang ada. Kita berusaha bagaimana kita keluar dari sana, saudara, dengan kekuatan kita. Karena doa kita, Tuhan ampuni dosa saya. Fokus kita kepada dosa kita, saudara. Tapi saat kita hidup di dalam kasih karunia, kita belajar akan karya Kristus. Saat kita jatuh dalam dosa, saat kita tidak, Tuhan, kami percaya Engkau sudah ampuni segala dosaku. Kami percaya, Tuhan. Jadi fokus kita bukan hal dosa lagi, tapi kepada karya Kristus. Kristus itu baik.
Saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengampuni kita. Ingat, kita adalah biji mata Tuhan, saudara. Dia rela mati di atas kayu salib, dia rela disalibkan semua untuk menebus dosa kita. Karena apa? Karena kita adalah biji mata Tuhan. Dia itu sangat baik. Lihatkan kebaikan Tuhan. Dan yakin dan percaya. Saat kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita lama-lama akan sirna, saudara. Ya, ini saya katakan, saat kasih karunia itu datang, kebenaran itu akan nyata. Dan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita perlahan itu akan sirna, saudara. Saat kita merasa, hidup saya tidak berguna. Saat kita merasa, hidupku penuh dengan dosa, saya tidak layak sekarang. Ubah, saudara, pemikiran itu. Kita akan terus dan terus terjebak di dalam satu ketidakbenaran. Tapi saat kita melihat, memandang dari kasih karunia Tuhan, kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, saudara. Ya, kita harus terima. Saat kita mau terima itu, saudara, kita yakin dan percaya, Tuhan, Engkau sudah layakkan aku. Kami percaya Engkau sudah kuduskan aku. Kami percaya Engkau telah belikan aku kebenaran. Roh kebenaran-Mu ada dalam kehidupanku, saudara. Jadi dalam praktek kehidupan seringkali tetap kita jatuh dalam dosa. Tapi saat kita melihat kebaikan Tuhan terus menerus, saudara, hal yang tidak benar ini lama-lama akan berlalu. Karena kita selalu melihat akan karya Kristus. Setiap bangun pagi, saya mau belajar, mulai kemarin saya sudah mulai belajar, saudara. Saya memahami ini semua. Saat bangun pagi, selalu berdoa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah layakkan aku. Aku orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah benarkan aku, Engkau sudah kuduskan aku. Itu hal-hal yang terpancar. Jadi fokus kita akan karya Kristus. Itu selalu kita ucapkan, saudara. Jangan pernah merasa tertuduh. Jangan pernah merasa terintimidasi oleh kuasa jahat. Karena apa? Karena Kristus sudah menebus kita. Itu bukan karena hasil usaha kita, tapi karena Tuhan itu baik dengan kita, saudara. Ya, kita adalah orang yang kasih Tuhan. Katakan kanan kirinya, kamu orang dikasihi Tuhan. Kamu biji mata Tuhan, saudara. Itu harus nancep di dalam kehidupan kita. Kalau tidak nancep dalam kehidupan kita akan gampang. Bayangin, saudara. Bayangin gimana? Bayangin gini ya. Bayangin. Kalau kita itu merasa, oh ya, Tuhan itu mencintai saya. Saya itu berharga di mata Tuhan. Saya itu orang kudus. Kita melakukan hal-hal yang tidak kudus, kira-kira bagaimana, saudara? Mikir, saudara. Oh, saya adalah orang yang benar. Saya orang benar. Jadi kalau melakukan hal yang tidak benar, mau korupsi, mau apa, kita akan mikir. Karena tahu status kita adalah orang benar. Ini, saudara, yang harus kita pahami bersama. Ya, itu fokus akan karya Kristus. Selanjutnya adalah orang yang hidup di dalam kasih karunia. Dia siap untuk melayani, saudara. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Layani, saudara. Ciri anak-anak itu apa, saudara? Ciri seorang anak itu adalah minta selalu dilayani. Tapi orang dewasa, dia akan bisa untuk melayani, saudara. Karena kita udah terima kasih karunia daripada Tuhan, yang kita terima dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu alias gratis.
Karena kita sadar, kita sudah terima anugerah Tuhan dengan cuma-cuma, saudara. Kita harus bisa salurkan kepada orang lain, yaitu dengan cara melayani. Melayani dalam banyak hal, saudara. Melayani itu banyak hal. Boleh lihat tetangga sekitar kita. Orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang dalam keterikatan. Orang-orang yang sakit. Kita yakin kalau kita terima kasih karunia Tuhan, kita datangi mereka untuk terima kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia itu dari Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Kabarkan kabar baik pada mereka. Jangan pernah mengandalkan hamba Tuhan manapun, saudara. Ya, seringkali kalau ada orang sakit, oh panggil si A, si B yang benar. Oh ini tempat ini banyak penunggunya. Panggil pendeta-pendeta yang bisa mengusir setan-setan, peperangan, katakanlah begitu, saudara. Itu seringkali masih sampai sekarang pun masih dilakukan. Tapi kita yakin dan percaya kita di bawah kasih karunia, saudara. Kita minta anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Kita salurkan, saudara. Kita harus berani dengan kasih karunia yang kita terima, kita salurkan kepada orang-orang. Kita doakan orang-orang. Sebatas yang kita mampu, saudara. Bukan Tuhan tidak mencari orang yang pintar, orang yang pandai itu berbicara segala macam. Enggak. Tuhan mencari orang yang mau hati, buka hati, saudara. Ya, kita mau belajar dewasa. Jangan sedikit-sedikit hamba Tuhan, sedikit-sedikit, oh dia si pendoa langsung kita bawa. Enggak, salah, saudara. Karena itu kita punya keyakinan kita begitu. Tapi alangkah baiknya kita mau belajar. Kita mau belajar memperhatikan orang lain. Kita mau belajar melayani orang lain yang sakit, yang lemah. Ini, saudara, ini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah terima kasih karunia daripada Tuhan. Itu melebihi segala-galanya, saudara. Ya. Yang terakhir adalah hasilkan buah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaannya yang tidak harus ia tanggung. Ayat yang 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah, saudara. Saat kita mencuri, kita dipenjara, masuk penjara, saudara. Kita ketangkap masuk penjara. Itu bukan kasih karunia, saudara. Itu hasil dari perbuatan. Setiap dosa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Tapi sih dikatakan bahwa tetapi jika kamu berbuat baik dan kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia, saudara. Jadi kasih karunia itu bukan saja saat kita di warung, saat kita jajan bersama keluarga mungkin ya, kita makan bersama keluarga, pas kita mau bayar, Pak notanya berapa? Ternyata sudah ada orang yang bayar, saudara. Itu namanya kasih karunia, saudara. Bukan cuma itu, saudara. Ya, bukan cuma itu. Tapi saat kita berbuat baik, tapi kita rela menderita, itu adalah kasih karunia. Ini buah, saudara. Buah kesabaran, buah penguasaan diri, saudara. Saat kita udah berbuat baik dengan orang lain, tapi orang lain tetap acuh cuek dengan kita, tapi kita tetap bisa berbuat baik terus dengan orang itu satu kasih karunia, saudara.
Saat orang tua ngomel terus memerintah kita, kita tetap bisa taat kepada orang tua, itu adalah kasih karunia, saudara. Saat kita WA orang lain, dia tidak balas, dia cuek, saudara. Apa sikap kita? Kebanyakan kita kan seringkali balas, nggak mau ya sudahlah. Tapi saat kita kirim WA orang lain, kita mau memperhatikan, dia tidak balas. Kita tetap perhatikan dia, kita tetap WA dia. Ini yang namanya kasih karunia, saudara. Ini yang tidak gampang, kita mau belajar, saudara, untuk menerima kasih karunia. Ingat, Kristus dia mati. Apa dia berbuat dosa? Kristus adalah manusia 100%, dia Tuhan 100%. Cuma dia tidak berbuat dosa. Dia menyelamatkan kita. Apa yang dia terima, saudara? Dia diolok, dia dianiaya, dia didera, dia diludahi, dia dicambuk, sampai digantung di atas kayu salib, saudara. Itu semua dia lakukan karena apa? Karena kita. Kristus lakukan kebaikan ini semua karena kita, saudara. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita dikasih Tuhan. Jadi kalau kita terima keselamatan itu karena Tuhan. Bukan karena hasil usaha kita berbuat baik, kita berdoa berjam-jam, kita baca Alkitab yang baik. Itu enggak salah, saudara. Tapi ingat, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Itu karena Tuhan sudah baik, terlalu baik buat kita, saudara. Saat kita mengerti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dia rela menderita sedemikian untuk kita, saudara. Masihkah kita tidak bisa mengampuni orang lain? Masihkah kita ada benci dengan orang lain, saudara? Ingat kasih Tuhan. Saudaraku, kita mau belajar. Kita tidak hidup lagi di bawah kasih, di bawah hukum Taurat. Yang melakukan segala sesuatu supaya kita dihormati, supaya kita diselamatkan, tapi kita ada di bawah hukum kasih karunia, saudara. Yang semua dimampukan karena Tuhan itu baik. Mulai ubah, saudara, cara doa kita. Fokus pada karya Tuhan, bukan hal-hal yang kita lakukan. Mulai, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati aku saat ini. Pada kenyataannya kita masih kekurangan, saudara. Tapi perkataan kita percaya. Pada satu titik nanti Tuhan akan curahkan berkatnya, saudara. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah berkati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan saya. Padahal kenyataannya apa? Kita masih sakit. Tidak sembuh-sembuh, saudara. Bisa tidak perkataan kita mengatakan terima kasih buat kesembuhan yang sudah Kau berikan, Tuhan? Karena kita mengerti akan karya salib, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita. Perlahan yang kita lakukan, kesembuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan apapun, saudara. Kalau kita tidak dengan, kita akan terus dan terus terbelenggu dengan kondisi-kondisi kita, saudara. Dalam kasih karunia kita harus berubah. Cara pandang, pola pikir kita harus berubah, saudara. Fokus kita kepada karya salib Kristus. Kita menjadi orang yang dewasa, siap untuk melayani. Semua bukan karena kita, semua kita lakukan karena Tuhan, saudara. Ya, mindset. Boleh enggak kita berdoa berjam-jam? Boleh enggak kita baca Alkitab berjam-jam? Kita lakukan kebaikan berjam-jam. Tidak apa-apa, asal itu semua kita lakukan karena kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bukan karena supaya Tuhan berkenan kepada saya, beda, saudara.
Kita melakukan itu semua ritual-ritual ada karena kita pengen satu hubungan yang manis dengan Tuhan. Ada perjumpaan muka dengan muka. Kita kerinduan itu ada, saudara. Bukan karena biar Tuhan berkenan kepada saya. Konsep prinsip ini harus selalu dirubah. Karena kita ada di dalam kasih karunia, saudara. Ya, kita harus siap melayani satu yang lain karena kita percaya. Dengan melayani satu yang lain, kita bisa menyalurkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan orang lain, saudara. Saat kita hidup di dalam kasih karunia, jangan pernah takut, saudara. Ya mungkin saat ini yang masih mengalami ekonomi lemah, saya berani katakan, minta kasih karunia Tuhan turun atas kita. Terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu. Engkau berikan kasih karuniamu. Kita doakan, tapi kita yakin dan percaya kasih karunia Tuhan turun dan melimpah atas hidup kita. Nanti Tuhan akan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Segala satu kasih karunia terus melimpah dan melimpah dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Jadi kita mau katakan dalam kehidupan kita, jangan pernah kita mengeluh. Karena mengeluh itu mematahkan semangat kita. Jangan pernah kita terintimidasi. Karena intimidasi dari si jahat itu melemahkan iman kita. Dia selalu menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kita harus katakan, aku orang yang dikasihi Tuhan. Aku adalah orang benar. Aku orang kudus. Aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Perkataan katakan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu akan melimpah di dalam hidup kita. Dan biarlah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita selalu menuntun langkah hidup kita. Buka hati kita untuk Roh Tuhan senantiasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.